Saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami datang berkumpul di tempat ini. Kami mau bersatu hati merendahkan diri kami Tuhan. Untuk kami datang menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Melalui pujian kami, hidup kami, untuk kami memuliakan Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami siap persembahkan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menyembah Dia. Mari bersama dengan saya kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Persilakan duduk ladies yang dikasih Tuhan. Kuasa Tuhan ajaib. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihi. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Ku percaya katakan, ku percaya ya Tuhan. Kami berserah, ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Katakan dengan iman saudara. Dia Tuhan yang memahami setiap pribadi kita. Amin. Dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya ku percaya Kau sanggup menolong.
dikasihi Tuhan, untuk kesempatan kali ini kami kembali Tuhan berkumpul bersama dengan Ladies Devotion, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Semua yang kami lakukan adalah demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati kami sekali lagi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ladies, yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai tema spesial, ya, yang relasinya antara firman Tuhan yang selama ini kita tekuni dan eh, Chinese New Year, ya, Imlek seperti itu. Jadi apakah ada relasi demikian seperti itu, saudara? Ya. Eh, dengan tema yang saya pilih itu di altar, ya, di altar. Di altar itu dalam bahasa Indonesia juga dikatakan sebagai mesbah, mesbah seperti itu. Ya. Nah, kalau dikatakan mesbah, kita lihat sedikit sejarah daripada kebiasaan orang-orang Chinese ya, terutama saya ambil ini dari pengalaman diri saya sendiri ya, eh, yang menganut agama leluhur yang ada di Indonesia seperti itu, saudara. Ya. Jadi kebiasaan kita setiap tahun merayakan Chinese New Year itu tanggalannya dia selalu maju 10 sampai 12 hari, saudara. Jadi tidak punya tanggalan yang sama. Karena penanggalan di kalender Chinese ya, mereka itu berdasarkan bulan mengelilingi bumi, gitu itu. Jadi dalam satu tahun mereka itu hanya mempunyai 354 hari, ya. Bukan 365 seperti kita, 354 sampai 355 hari. Makanya ada perbedaan tuh 10 hari, ada juga sampai 12 hari demikian, seperti itu. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga kita lihat di dalam kita dulu, kami terutama saya ya, mempercayai agama leluhur demikian itu, terutama menjelang perayaan Imlek seperti ini, kita seminggu sebelum sampai 10 hari sebelumnya itu sudah mulai mengadakan sembahyang, sembahyang atau membuka meja ya, altar seperti itu. Jadi di dalam setiap rumah kita ya, ya, dulu ibu saya ya itu mempersiapkan satu altar ya, meja di depan pintu utama itu untuk sembahyang. Sembahyang itu kepada eh, roh-roh ya, atau dewa-dewa dewi seperti itu ya. Roh-roh yang ada di dalam, di baik itu apa, di langit ya, dikatakan Tiansen seperti itu, atau juga kepada roh-roh yang ada di dalam bumi ini ya, eh, juga kepada roh-roh leluhur ya, seperti itu. Jadi altar itu dipersiapkan demikian rupa, di atas situ dikasih persembahan ya, sesaji-sajian itu. Saya masih ingat paling enggak itu harus ada namanya ikan, ikan bandeng ya. Juga eh, em, apa ya, satu daging babi seperti itu, dan buah-buahan dan macam-macam seperti itu, saudara. Ya. Jadi itu persembahan yang diberikan kepada mereka. Nah, saya yang tidak tahu apa-apa itu selalu ibu saya bilang, ayo sembahyang, ayo sembahyang. Sembahyang apa, Mak? Ya sembahyang maksudnya minta kesehatan, minta selamat, minta diberikan kekuatan, dikasih pinter, seperti itu, saudara. Jadi kita sembahyang seperti itu, memanggil roh-roh itu yang tidak anonim ya, tidak punya nama seperti itu. Cuman kita membacakan sembahyang-sembahyang yang demikian itu. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan, saudara. Ya. Eh, Setiap orang yang punya kepercayaan kepada agama leluhur itu, di dalam setiap rumahnya itu ada melakukan hal demikian. Ataupun ke pergi ke tempat-tempat khusus sembahyang ya, ke wihara gitu itu. Ya. Saya pun sempat melakukan demikian gitu. Dan saya pun eh, hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang demikian itu ya. Sembahyang semua orang sampai datang ke situ, sampai kita namanya setiap tahun itu menyalakan lilin. Lilin itu besar sampai tingginya 1,5 meter sampai ada yang sampai 180 ya, 1,80 meter. Dikatakan bahwa nyalakan lilin itu kita bayar
jumlah uang supaya lilin itu dinyalakan, dan tujuannya adalah hidup kita itu supaya diterangi sepanjang tahun, demikian seperti itu. Dan intinya adalah sembahyang yang demikian itu memuja atau meminta perlindungan, ya, meminta eh, tuntunan kepada roh-roh yang demikian itu, ya, supaya di dalam setiap kehidupan kita, ya, ke depannya itu sampai ke tahun depan itu kita dalam keadaan baik, ya, selamat, ya, dipenuhi dengan kesehatan, rezeki kita, perlindungan-perlindungan yang demikian itu. Dan memang di dalam masyarakat Chinese, saudara, ya, banyak sekali mitos-mitos yang mereka lakukan, gitu. Nah, terutama ya untuk perayaan Imlek, Chinese New Year itu mayoritas kita dipenuhi oleh warna merah, baik itu baju warna merah, sampai hiasan mungkin kasih kembang atau apapun seperti itu merah. Karena mereka percaya warna merah itu pada zaman dulu, ya, ada namanya makhluk, ya, makhluk yang bisa memakan manusia, makhluk raksasa demikian itu. Tapi makhluk ini takut dengan warna merah. Dan juga dia dipasang, namanya kita pasang petasan, ya, petasan itu, ya, mercon. Itu pun warnanya merah semua. Dengan bunyi-bunyi petasan yang demikian itu mereka takut kan hal demikian itu. Ada juga kepercayaan bahwa banyak sekali kepercayaan saudara yang saya harus lakukan demikian itu. Kalau sebelum perayaan Chinese New Year itu kita harus menggunting rambut gitu. Saya nggak tahu kalau perempuan ya. Kalau laki-laki gunting rambut supaya eh, apa hal-hal yang tidak baik di belakang itu kita semua kita buang seperti itu. Dan saya masih ingat bahwa kita diwajibkan untuk membersihkan rumah sebelum hari H Chinese New Year itu. Dianggap supaya membuang semua hal-hal yang tidak baik dalam setiap hidup kita itu. Tapi setelah nanti perayaan hari H Chinese New Year itu, kita tidak boleh menyapu lagi. Karena kita sudah sembahyang, kita sudah meminta berkat, kita sudah meminta tuntunan. Kalau kita sapu berarti itu kita mau uang keluar. Berarti kita tidak boleh melakukan hal demikian seperti itu. Demikian juga eh, kita apa ya, di dalam hari raya Imlek itu, hari pertama itu, malamnya ya, sebelum sebelum besoknya itu Imlek, ya. Biasanya kita kumpul keluarga kan, keluarga kumpul kita banyak makan besar lah, makan besar seperti itu. Ya. Yang paling suka saya itu namanya makan haisom, ya, saudara, haisom, ya. Eh, sama bakso goreng, seperti itu ya, sama ya macam-macam hal-hal yang biasanya kita cuma makan setahun sekali, seperti itu. Ya. Dan diingatkan oleh mama saya, kalau makan jangan dihabisin ya, piring itu. Loh, kenapa, Ma? Iya, harus ada sisa. Supaya nanti tahun depan kamu tetap mempunyai sisa. Tidak kehabisan rezeki, tidak kehabisan apa yang kamu punya, demikian seperti itu, kamu harus masih tersisa. Sampai demikian, saudara, mitos-mitos yang demikian seperti itu. Dan satu lagi, dilarang pantang makan bubur. Loh, kenapa, Ma? Karena bubur itu makanan orang miskin. Waduh, di gimana bubur yang enak itu ya? Kita tidak boleh makan seperti itu. Nah, jadi banyak hal-hal yang satu lagi yang paling kita sukai waktu masih kecil adalah pemberian kantong merah, ya. Angpau. Ya. Ang itu bahasa Hokkien, ya. Ang itu adalah merah. Ya. Pau itu adalah bungkus, ya. Bungkus merah. Atau dalam bahasa Mandarinnya hung pao. Gitu ya. Jadi merah juga, tapi kantong yang merah. Isinya adalah nanti kita kasih uang kepada orang-orang atau anak-anak kecil atau kepada orang-orang yang belum menikah. Tujuannya adalah memberikan rezeki, ya, gitu ya, memberikan rezeki. Kalau kita di Kristen mungkin kita melakukan diakonia, ya, memberikan hal demikian seperti itu, saudara. Nah, ternyata memang kalau kita lihat simak demikian itu, mereka mempersembahkan sesuatu ya orang kepercayaan ini ya dari agama leluhur atau Chinese itu ya. Mereka mempersembahkan di atas meja, saudara. Gitu. Meja itu adalah dikatakan altar atau di dalam orang-orang Israel dulu
Perjanjian lama itu adalah mesbah seperti itu. Ya. Hal demikian itu meja itu sebagai media untuk mereka itu karena tidak boleh meletakkannya di bawah sebenarnya. Untuk mempersembahkan satu satu persembahan kepada dewa dewi yang di atas demikian seperti itu. Jadi orang-orang Chinese ini ya mereka melakukan banyak berhubungan dengan roh-roh seperti itu, saudara. Tapi yang saya lihat itu dan saya pernah alami, saya tidak mengenal apa yang saya sembah, apa yang saya kenal itu, apa yang saya panggil demikian itu. Saya tidak tahu nama saudara seperti itu. Saya tidak kenal. Ya. Makanya juga dikatakan bahwa apa yang kita katakan itu kita tidak kenal siapa, kita hanya panggil semua demikian untuk makan seperti itu, saudara ya. Jadi hal ini terjadi, saudara ya. Eh, eh, Banyak orang-orang yang percaya demikian ya. Sampai mungkin tidak hanya percaya kepada di saat Chinese New Year ya. Di hari-hari biasa pun mereka mempunyai altar di rumah. Baik itu besar maupun yang kecil seperti itu. Mereka punya altar. Jadi saudara mungkin kalau pergi ke restoran Chinese food juga saudara masih suka lihat itu ya. Ada altar seperti itu ya. Mereka ada dulu pakai lilin tapi sekarang pakai lampu lilin elektronik demikian seperti itu saudara. Nah, tapi kalau saya lihat demikian, seperti yang saya alami juga dulu ya, generasi muda itu sudah mulai, saudara ya, mengurangi kegiatan mempunyai altar meja di meja ruang sembahyang di rumahnya itu. Mereka pun masih percaya dengan agama leluhur ini, dengan dewa-dewi memuja seperti itu, tapi mereka lebih kepada menyerahkan kepada apa ya, wihara atau tepekong ya. Mereka membayar kepada pengurus di situ, mereka membayar tahunan apapun acara-acara demikian seperti itu, tidak di rumah mereka sendiri, tapi dipusatkan kepada wihara demikian itu. Jadi altar yang di rumah itu ada berpindah kepada wihara, tetapi masih mempunyai altar demikian seperti itu, saudara. Juga mirip ini yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Mereka itu mempersembahkan kepada Allahnya seperti itu ya. Di atas mezbah seperti itu. Mezbah adalah bentuk meja baik itu dari kayu atau dari batu seperti itu untuk meletakkan barang-barang persembahan di situ ya kepada yang mereka sembah demikian seperti itu. Nah, apa hubungannya saudara dengan kita pada saat ini? Kita orang percaya kepada Kristus ya. Apa makna altar untuk kita semuanya seperti itu? Masih ada saudara seperti itu. Jadi, tapi bentuknya berbeda saudara. Kita lihat beberapa hal ya. Paling ada 3 hal saudara ya. Bahwa altar itu apa sih untuk kita semuanya itu? Masih ada saudara itu. Ya. Kita lihat sebentar di dalam kitab Roma 12 ayat 1 saudara. Ya. Ini sering kita baca firman ini saudara. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, garis bawah saudara, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan lagi persembahan itu di atas mezbah, meja atau meja batu, demikian seperti itu. Yang saya mau katakan adalah hal pertama, kita ini, tubuh kita ini adalah altar, saudara. Altar itu sendiri untuk mempersembahkan. Kenapa saya katakan altar, saudara, seperti itu? Setelah nanti kita sudah tidak hidup lagi, mati artinya seperti itu. Altar itu dikatakan di kitab Korintus itu kita sudah, kemah kita itu sudah dibongkar. Seperti itu ya. Altar itu sudah dibongkar. Selagi kita masih hidup dalam dunia ini adalah altar hidup kita ini. Jadi segala persembahan kepada Tuhan yang kita agungkan itu, yang kita tinggikan demikian itu, melalui tubuh kita itu. Yang kuncinya adalah persembahkan hidup altarmu itu harus kudus. Itu kuncinya, saudara. Harus kudus supaya berkenan kepada Allah. Itu dulu yang saya lakukan di altar itu. Mama saya lakukan demikian seperti itu. Tidak tahu artinya kudus atau nggak kudus seperti itu, saudara. Yang penting dia tahu bahwa itu dipersembahkan di situ. Seperti itu. Kudus atau tidak.
tapi tidak mengacu kepada hidup sendiri. Ya, ini luar biasa, saudara. Wah, kita ini adalah altar, saudara. Ya. Persembahkan hidup kita ini kepada Allah yang dikatakan harus kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kalau tidak kudus, saudara, tidak bisa menjadi berkenan kepada Allah. Persembahan kita di atas altar kehidupan kita itu tidak bisa berkenan kepada Allah, saudara. Seperti itu. Bukankah ini satu luar biasa, saudara? Melebihi yang dilakukan oleh mereka itu, agama leluhur, saudara. Mereka tidak tahu artinya kudus, mereka tidak tahu artinya bahwa apa yang mereka berikan itu harus benar-benar berkenan kepada Allah. Nggak tahu, saudara. Yang penting mereka memberikan secara adat istiadat, isinya apa aja seperti itu, saudara. Saya katakan tadi, ikan bandeng, mungkin ada juga orang yang memberikan kepala babi kali seperti itu, saudara ya. Ada juga namanya samcen kalau seperti itu. Ada juga namanya buah-buahan di situ. Saya ingat sekali ada namanya kue mangkok merah, saudara, seperti itu. Apakah kudus? Tidak, saudara. Mereka tidak mengerti hal demikian. Tubuh kita ini adalah altar seperti itu. Hidup kudus. Kalau tidak kudus, tidak berkenan kepada Tuhan kita seperti itu. Itu sesuatu yang dikatakan tubuh kita adalah altar, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau dikatakan kita adalah orang pesisir, saya percaya adalah pelayan-pelayan Tuhan, semuanya seperti itu. Melayani gereja itu belum cukup, saudara. Belum cukup melakukan aktivitas demikian seperti itu. Memberi persembahan kepada gereja, pada pelayanan Tuhan itu belum cukup, saudara, seperti itu. Persembahan itu ada konsekuensinya, saudara, seperti itu. The offering, uh, di altar dalam hidup kita ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa, saudara? Kita harus hidup kudus dan berusaha untuk kudus, bersih, suci, artinya demikian seperti itu. Tidak dilakukan oleh yang dulu kita lakukan, saya lakukan demikian seperti itu, mama saya lakukan demikian seperti itu. Kita tidak tahu artinya itu kudus, apakah itu berkenan kepada Allah. Yang penting sudah selesai, dilempar koin demikian, oh makanannya sudah dimakan seperti itu. Padahal masih ada di situ, saudara. Oh, sudah dimakan oleh apa? Kong seperti itu ya. Kungkung seperti itu, sudah dimakan. Mana mah masih ada makanannya? Ya, namanya secara roh makanan demikian seperti itu, saudara. Kita harus namanya punya konsekuensi persembahan kita, hidup kita ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu altar kita itu harus kudus, menjadi taat dan menjadi pelaku firman. Seperti itu. Supaya kudus kan demikian, saudara. Ya. Karena firman Tuhan itu kan kudus. Firman itu yang menyucikan kita. Firman Tuhan itu yang mempunyai kuasa untuk membersihkan hidup kita demikian seperti itu. Jadi yang berkenan itu artinya, saudara, menyenangkan. Menjadi kesukaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kesukaannya Tuhan demikian apa yang kita lakukan, saudara, seperti itu. Nah, itu adalah altar, saudara. Kita mempersembahkan hidup kita setiap hari. Jangan cuma hari Minggu, saudara. Setiap hari kepada Tuhan. Hidup kita ini artinya menjadi garam, menjadi terang bagi orang lain seperti itu, berguna untuk orang lain seperti itu, saudara. Sehingga apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, jadikanlah segala bangsa muridku. Gitu. Dan kita melakukan setiap hari, setiap kesempatan yang kita lakukan itu adalah, this is the life altar. Gitu. Ini adalah altar yang hidup. Gitu. Bukan altar yang hanya setahun sekali, atau cuma yang dikasih persembahan yang mati, demikian seperti itu. Kalau kita sudah mati, kemah kita dibongkar, altar kita sudah selesai seperti itu. Jadi persembahan yang kita lakukan sebagai orang Kristen, saudara, orang yang percaya kepada Kristus itu jauh, saudara, jauh melampaui usaha yang dilakukan oleh kepercayaan dengan altar-altar sajian, saudara, seperti itu. Kita jauh lebih daripada mereka, saudara, seperti itu. Karena kita dengan tubuh kita sendiri ini. Artinya adalah tubuh kita dengan segenap akal budi kita, pikiran kita, perkataan kita, semua apa yang kita lakukan demikian seperti itu adalah altar yang dipersembahkan kepada Tuhan, saudara. Yang dulu saya lakukan itu saya tidak tahu. Yang penting saya tahu, Kong, besok mau ujian, Kong. Tolong kasih hikmat ya, supaya aku bisa ujian matematik. Untung Akongnya nggak bisa ngomong, saudara. Orang gua aja nggak sekolah, gimana ngajar lu?
Begitu ya. Ya. Ya, hal demikian itu karena kita tidak tahu apa yang kita sembah, saudara, seperti itu ya. Hal demikian. Ya. Jadi hal yang pertama saya katakan bahwa tubuh kita adalah altar. Itu kita harus setuju dulu, saudara. Sebelum saya lanjutkan ke poin kedua, saudara. Bahwa tubuh kita ini adalah altar seperti itu. Kita menjadi altar persembahan kepada Tuhan, saudara. Seperti itu. Hal yang kedua, saudara, ya. Hal yang kedua itu adalah Allah mempersembahkan hidupnya untuk kita, saudara ya. Itu pun altar seperti itu. Poin yang kedua saya katakan bahwa sebagai tindakan cinta Allah kepada kita itu juga altar, saudara. Karena itu satu kekudusan, saudara. Satu yang sangat berkenan kepada Bapa, demikian seperti itu, saudara. Sangat suci, ya. Sangat kudus, demikian seperti itu, saudara. Kita lihat di firman Tuhan, saudara, ya. Di dalam 1 Petrus 1 ya, ayat 18 dan 19, saudara. Itu ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Artinya hidup kita dulu sia-sia, saudara. Saya menyembah dewa dewi yang saya tidak kenal. Ya. Saya juga mempersembahkan saji-sajian demikian seperti itu. Mama saya mempersiapkan saji-sajian demikian itu. Itu adalah yang kita tidak kenal seperti itu. Itu adalah cara hidup yang sia-sia seperti itu. Kita lakukan semuanya. Saya lakukan dan keluarga saya seperti itu. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saya nggak tahu kalau umpamanya di daratan China sana seperti itu ya. Saya pikir sama ya, saudara ya. Pada waktu kami ada kesempatan mengunjungi leluhur dari papa saya di sana seperti itu, saudara. Sama, mereka punya meja altar demikian seperti itu, saudara. Sampai mereka harus memberikan persembahan di namanya bongpai, saudara ya, di kuburan seperti itu, saudara. Ya. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan kue mangkok yang merah, bukan dengan ikan bandeng yang sudah mati, seperti itu, bukan dengan daging babi seperti itu, bukan dengan barang yang fana demikian itu, bukan pula dengan perak atau emas, saudara. Saudara tahu kan, kalau orang sembahyang demikian seperti itu, setelah selesai itu, untuk kungkungnya dibakarin tuh uang duit tuh, duit kertas yang ada kotak emasnya demikian seperti itu. Dulu saya bantu tuh bikin, seperti digulung, dikasih begitu, seperti kayak perahu, saudara, seperti buang emas kali gitu ya. Nah, dibikin sebanyak. Setelah selesai kita bakar, gitu. Bukan dengan itu, saudara. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu, saudara. Luar biasa, saudara ya. Bahwa Yesus sendiri, saudara, mempersembahkan hidupnya itu ya, sebagai altar persembahan ya, kepada Bapa yang disuruh, pada dia ditugaskan ya, untuk kita. Artinya adalah dia memberikan cinta kasihnya kepada kita, saudara, seperti itu. Satu yang sangat luar biasa, saudara. Persembahan yang demikian itu ya. Persembahan kasih Allah kepada manusia. Sangat luar biasa pengorbanan hidup Allah di atas altar kasih yang tak ternilai. Saya katakan tidak ternilai itu karena dia telah menebus dari dosa-dosa kita seperti itu, hidup kita yang sia-sia demikian seperti itu, saudara. Hal demikian membuat kita adalah orang-orang sangat bersyukur, saudara. Salah satu saya dulu waktu saya memang saya dulu sekolah Katolik dari kecil, saudara. Tapi saya belum mengakui atau saya tidak mengerti namanya Yesus itu sebagai juru selamat atau secara pribadi seperti itu. Pada waktu semakin besar, saya sebelum menerima Kristus, saudara, eh, eh, saya minta penegasan 3 permohonan kepada Yesus. Yesus, saya akan menerima Engkau, Tuhan, sebagai juru selamat aku. Coba kasih saya 3 tanda, Tuhan Yesus. Dia berikan 1 tanda bahwa ada pendeta yang khotbah dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau sampai kepada Bapaknya melalui aku. Wih, luar biasa ya pernyataan demikian seperti itu ya. Tidak ada dulu yang seperti saya ke wihara-wihara demikian itu bakar hiu semacam seperti itu, memberikan altar persembahan demikian seperti itu. Tidak ada jaminan bahwa dia itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Baik, satu. Kedua, bahwa Yesus pada waktu dia mati, pada bangkit pada hari ketiga. Wih, luar biasa ya.
bahwa Yesus bisa bangkit ya. Allah-Allah yang lain disembah seperti itu, mati ya mati. Rohnya tetap gentayangan, makanya harus dipersembahkan, dikasih makan seperti itu. Kalau Yesus bangkit dan kembali ke surga seperti itu. Luar biasa. Dua. Apalagi Tuhan? Saya mau Tuhan bahwa tidak seperti dulu yang saya lakukan itu. Saya kalau mau menyembah Tuhan atau Allah seperti itu harus pakai namanya hiu itu. Saudara saya masih ingat tuh ada tempat satu tepekong gitu saya harus pegang 27 hiu saudara. Satu tempat sajian itu altar itu saudara tiga, tiga sampai 9. Saya nggak tahu siapa itu saudara. Seperti itu. Yang saya tahu adalah keluar dari situ selesai baju saya bau semua. Seperti itu. Ya. Nah, itu hal demikian saudara. Secara teologis altar menurut Alfonsus ya, adalah sebagai tindakan cinta Allah, saudara. Dikatakan demikian, saudara. Sebagai pemberian diri Allah kepada manusia. Sebagai lambang korban penebusan Yesus Kristus. Sebagai lambang kesatuan Allah dan manusia. Sebagai tindakan cinta kasih Allah, saudara, seperti itu. Penebusan Yesus yang sekali dan untuk selamanya demikian seperti itu, saudara. Hal yang sangat luar biasa, altar yang diberikan oleh Yesus demikian itu, yang tidak tergantikan oleh apapun, saudara, seperti itu. Makanya dikatakan, kalau ada orang yang tidak berbakti kepada Kristus, tapi dia setiap hari ini minggu ke gereja, saudara, dia tidak mengerti namanya altar Kristus itu yang dipersembahkan kepada dia pada waktu dia itu menerima Kristus ya. Buat itu tidak ada artinya seperti itu. Dan hidupnya sendiri sebagai altar, dia tidak mengerti. Dia harus persembahkan kepada Tuhan demikian seperti itu, saudara. Saya renungkan, saudara, ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan itu, saudara. Nggak bisa kita itu cuman bisa langsung kita berdoa, kita bisa langsung mengasihi Tuhan, saudara. Atau kita ke gereja itu kita bisa langsung mengasihi Tuhan. Atau kita bisa berikan persembahan, kita bisa langsung mengasihi Tuhan. Tidak bisa, saudara. Mengasihi Tuhan itu harus belajar. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar seperti itu. Karena mengasihi Tuhan itu saudara sangat luar biasa bentuknya saudara. Altar kita yang tadi hidup yang poin pertama itu saudara adalah kita itu namanya kasih itu kita rela berkorban saudara seperti itu. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap waktu kita, dalam setiap pikiran kita, dalam setiap perkataan kita, kita harus berkorban. Namanya itu mengasihi seperti itu. Dan namanya demikian. Demikian Kristus kan dikatakan bahwa kasih yang agape itu. Walaupun kau tidak mengasihi aku, Yesus bilang aku tetap mengasihi engkau. Seperti itu. Barang siapa yang percaya kepada aku, engkau akan selamat. Terserah kamu semua, kata Yesus seperti itu. Tapi kalau engkau percaya, hukuman sudah ada kepada engkau. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Kristus dan demikian seperti itu, saudara? Altar Yesus yang telah dikorbankan kepada kita itu. Harus ada kekuatan daripada Roh Kudus, saudara. Roh Kudus harus memberikan kita kekuatan. Bagaimana kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya, dengan kuasa daripada kekuatan firman itu sendiri? Tidak mungkin kita bisa mengasihi saudara, baik itu mengasihi Tuhan kita, baik itu mengasihi sesama kita. Tidak mungkin. Kalau memang senang, diberkati, mungkin kita bisa mengasihi. Tapi kalau kita lagi kekurangan, kita lagi susah, saudara, itu sangat jauh daripada kita. Untuk bisa mengasihi demikian seperti itu. Saudara, bahwa juga dikatakan Yesus telah memberikan nyawanya sebagai persembahan yang hidup demikian seperti itu kepada kita. Dia mati di atas kayu salib demikian itu. Bagaimana kita bisa memberikan kepada kita? Ya. Kita memberikan kasih kita kepada Kristus sebagai balasan itu. Itu kita harus belajar, saudara. Tidak mungkin kita bisa melakukan hal demikian secara otomatis, saudara. Saya mau saksikan bahwa kasih Allah kepada kita yang demikian seperti itu, ya, altar persembahan Allah kepada kita demikian itu ya. Kita pun harus namanya meresponi hal demikian itu ya. Pemberian yang sangat luar biasa demikian seperti itu, saudara. Bagaimana kita bisa mengukurnya, saudara? Kita adalah semua pelayan Tuhan di sini. Kita bisa saling mengukur di mana kita punya namanya apa ya? Kita punya namanya kalau kita katakan secara rohani itu etika kita kepada Yesus itu, saudara. Yang telah memberikan nyawanya di atas altar demikian yang suci itu, saudara. Apakah kita bisa melepaskan keegoisan kita? Apakah kita bisa melepaskan keangkuhan kita?
kebanggaan milik kita, status kita, gelar-gelar seperti itu, saudara. Saya kadang-kadang apa ya, melihat gelar yang demikian seperti itu, saudara ya, saya takut apakah mencerminkan itu gelar pada orang yang menyandang gelar demikian, saudara, seperti itu. Makanya itu membuat satu eh, menjaga ya. Kita menjaga bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, biji mata Tuhan demikian seperti itu. Berani menyandang gelar demikian seperti itu. Apakah sudah namanya mencerminkan hal demikian itu? Nah, kita baru mungkin Komsel kemarin membicarakan tentang apa ya, mengatasi tantangan dalam diri kita sendiri seperti itu, saudara. Nah, itu hal demikian juga, saudara. Perlu kita eh, ketahui bahwa kita ini adalah altar kepada Kristus ya. Begitu banyak hal-hal yang harus kita lalui dalam setiap hidup kita, tapi Yesus memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus yang demikian seperti itu, saudara. Ya, hal demikian. Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, saudara, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia. Barang siapa menyembah dia itu saya dan saudara kan? Orang-orang yang percaya itu kepada Tuhan. Barang siapa menyembah dia itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang susah, saudara. Menyembah Yesus, mungkin pada waktu pujian penyembahan, praise and worship di gereja itu sampai menangis kali saudara seperti itu ya. Tapi apakah menyembah itu dalam roh? Mungkin dalam roh, betul di zaman seperti itu. Tapi apakah dalam hidup itu dalam kebenaran seperti itu? Itu menjadi pertanyaan buat PR buat kita semua. Kebenaran yang demikian itu harus namanya punya barometer, yaitu firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Hal demikian itu. Sangat menarik, saudara ya. Di altar. Ya. Dan terakhir, saudara. Ya, terakhir. Kita akan melihat di dalam kitab Matius 5, ayat 23 dan 24, saudara. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, di atas altar, ya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati, yaitu mempersembahkan, saudara, ya. Mempersembahkan ini kan Matius itu dalam setiap konteks perjanjian baru, saudara, ya. Yesus sudah ajarkan demikian itu, ya. Mempersembahkan persembahanmu di atas meja artinya adalah persembahan kita itu di dalam tubuh kita itu, saudara, hati kita itu, ya, di dalam hati kita itu, ya. Kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kita ada kebencian, kita ada kemarahan, kita ada iri hati, saudara, seperti itu. Ya. Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mesbah, di hati itu, ditaruh dulu di situ deh, seperti itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkannya persembahanmu itu. Artinya setelah kita berdamai kepada hidup kita sendiri demikian itu, baru kita mempersembahkan kepada Tuhan. Apa itu persembahan kita? Mungkin nyanyian kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, our ministry to the church, pada Yesus semua saudara seperti itu. Nah, itu baru namanya persembahan yang kudus yang berkenan, saudara, seperti itu. Kalau demikian itu. Altar tubuh demikian seperti itu adalah demikian. Hal ketiga saya mau katakan adalah hidup dalam perdamaian, saudara, seperti itu. Kita harus hidup dalam perdamaian, saudara. Altar yang ketiga demikian, saudara. Jadi, saudara, sekali lagi persembahan itu bukan kepada roh-roh yang tidak kita kenal, seperti itu. Ya. Apalagi kita tidak tahu bahwa apakah itu siapa yang kita sembah demikian seperti itu. Ya. Yang kita tahu adalah kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus demikian seperti itu. Ya. Tuhan mau kita bersih hidupnya. Tuhan mau kita hidupnya berdamai, saudara. Seperti itu. Dikatakan bahwa telah lahir seorang putra, dia itu adalah raja damai, seperti itu, saudara. Hal satu yang demikian itu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa hidup dalam damai Kristus, kita harus selalu hidup di dalam damai Kristus. Saudara percaya kan bahwa kalau kita hidup selalu dalam damai itu rasanya tentram ya. Rasanya walaupun kita hidup susah, pas-pasan, mungkin di dalam kurang ada berkat secara jasmani, tapi ada kedamaian dalam hidup ini, pikiran kita tetap cerah, seperti itu, saudara. Muka kita kelihatan, pancaran hati kita, seperti itu, terpancar dari hati kita, perbuatan kita, perkataan kita, pancaran wajah kita, saudara, seperti itu. Jadi hidup dalam damai Kristus itu artinya, saudara, kita bisa berdamai dengan diri sendiri, saudara. Seperti itu.
altar kita demikian, saudara, persembahan kepada Tuhan itu, kita damai pada diri kita sendiri. Apakah saya bisa berdamai dengan firman Tuhan? Apakah saya bisa berdamai dengan perintah Tuhan? Apakah saya bisa berdamai pada waktu saya melayani Tuhan, sudah seperti itu? Jangan-jangan saya selalu mengeluh pada waktu saya melayani Tuhan demikian seperti itu. Nggak ada damai dalam hidup kita, saudara. Kita mengeluh melayani Tuhan, capek lah, iri hati lah, marah lah, seperti itu. Salah satu umpamanya kebencian lah, seperti itu, saudara. Nggak ada damai. Apa saudara punya altar kepada Kristus itu bisa menjadi persembahan yang kudus yang berkenan? Nggak bisa, saudara. Hal demikian itu. Kalau kita damai, walaupun mungkin kita di dalam satu kekecewaan, mungkin kita tahu bahwa kita ini dirugikan oleh orang lain, saudara, seperti itu. Kita benar-benar tidak melakukan, tapi kita difitnah. Kita teringat akan firman Tuhan, bahwa anakku, penghakiman itu bukan milikmu, milik aku. Yesus bilang seperti itu. Penghakiman itu. Jangan menghakimi, jangan mengutuki, jangan menghakimi. Karena engkau menghakimi itu, nanti takaran yang kau berikan kepada orang itu akan diberikan juga kepada engkau. Artinya adalah kalau kita menghakimi, kita berbuat dosa, masuklah si iblis itu. Mulai kita berbuat dosa, membuka celah dalam setiap hidup kita, saudara, seperti itu. Berdamai dengan diri sendiri, saudara, seperti itu. Bisa nggak kita demikian itu? Menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan juga, orang-orang sekeliling kita demikian seperti itu, saudara. Demikian juga setelah kita bisa berdamai dengan hidup kita pada Tuhan, saudara, pasti kita bisa berdamai dengan orang lain. Pasti kita bisa berdamai dengan apapun yang kesulitan kita alami, saudara. Pasti kita bisa namanya berdamai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam setiap hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Di bumi ini saya hanya sementara, menumpang seperti itu. Nah, demikian membuat kita orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, saudara. Bahwa altar kita kepada Kristus itu, saudara, mempunyai arti yang sangat mendalam, saudara. Tubuh kita ini adalah yang pertama altar sendiri itu kepada Tuhan, saudara. Makanya altar di situ bukan lagi mempersembahkan barang-barang yang fana, bukan lagi mempersembahkan tadi saji-sajian itu, ikan bandeng, kepala babi lah, daging lah, seperti itu, segala macam, saudara, buah-buahan, kue-kuean seperti itu. Bukan hal demikian lagi, saudara. Tapi ini adalah altar kepada Tuhan, pada Tuhan, saudara. Makanya, saudara, selagi kita masih hidup, Firman mengatakan bahwa layani aku selagi hari masih siang. Nanti ada waktunya, pada waktu malam ada, gelap sudah datang itu, tidak ada satu orang pun bisa melayani lagi. Tidak ada satu orang pun dapat bekerja lagi demikian. Artinya adalah kalau kita sudah tidak berdaya lagi, saudara, bukan saya ngomong usia, saudara, ya. Orang muda juga bisa saja dia itu berdiri di apa di ruang ICU kali, saudara, seperti itu, ya. Selagi kita masih sehat, selagi kita bisa namanya melayani Tuhan, kaki kita masih bisa melangkah, tangan kita masih bisa bekerja, mulut kita masih bisa berkata-kata dengan lain, melancar, mata kita dapat baik seperti itu, saudara, telinga kita juga masih baik, saudara, seperti itu adalah kita mempersembahkan, saudara, hidup kita, altar kepada Tuhan yang demikian seperti itu, hidup kita ini. Yang kedua, saudara, adalah Allah sendiri, saudara, turun dalam dunia ini, mempersembahkan kasihnya kepada kita. Yesus itu mati, saudara. Jadi altar di situ, saudara. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia, saudara, menerima altar persembahan daripada Bapa di surga melalui anaknya itu sebagai tindakan cinta kasih Allah, saudara. Kalau yang kita lakukan hari Minggu itu, minggu ini itu bisa bukan dikatakan mesbah atau altar, saudara, ya. Karena itu berisi dengan bukan untuk sajian itu, saudara. Itu adalah berisi tentang makna tubuh Kristus dan darah Kristus. Itu adalah meja namanya komuni, atau meja itu perjamuan kudus. Itu bukan mesbah atau bukan altar, saudara. Karena itu bukan sesuatu yang disajikan seperti itu. Yang ketiga adalah hidup dalam perdamaian, saudara. Seperti Kristus itu. Kita mempersembahkan hidup kita, altar kita kepada Kristus demikian itu.
Saudara, siapa sih yang tidak punya teman? Saudara punya teman itu hidupnya rasanya damai selalu seperti itu, saudara. Perkataannya damai, membawakan damai seperti itu ya. Jangan ribut, jangan komplain, jangan eh, apa mengkritik selalu seperti itu, saudara. Jangan mencela, jangan ngomel-ngomel, apalagi saudara seperti itu. Apalagi itu dilakukan di gereja, saudara. Bagaimana kita bisa dikatakan kita menjadi altar yang hidup kepada Tuhan, saudara? Nah, ini satu makna yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Demikian firman Tuhan, saudara, yang bisa kita renungkan pada hari ini, saudara. Ya, Em, sebelum kita akhiri, kita akan doa tutup firman Tuhan. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini, Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami ini dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, Tuhan, sebagai altar yang hidup kepada Engkau, Tuhan Yesus. Kami tidak mau lagi, Tuhan Yesus, mempersembahkan hal-hal yang fana, Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri, Bapa, bukan adalah Tuhan yang bisa disuap dengan uang atau dengan pemberian-pemberian. Tapi Engkau melihat hati, Tuhan. Engkau melihat cara hidup kami, Tuhan Yesus. Kau sendiri mengatakan bahwa untuk kami selalu, Bapa, setia kepada Engkau, Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi kepanjangan daripada tangan-Mu, Tuhan Yesus, menjadi biji mata-Mu, Bapa, menjadi rekan sekerja-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Lilis yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies Devotion yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggal Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. God bless. Betapa hebatnya